naskah saya ini hendak menunjukkan bahwa sesungguhnya pasar itu adalah bukan sekedar tempat barang dagangan itu dijual belikan. Jangan lupa barang dagangan itu sebelum dijual belikan diproduksi. Sekarang tiap menit ada satu rumah tangga tani meninggalkan pekerjaan pertaniannya. Tiap menit seberapa hektar tanah pertanian berubah menjadi non pertanian. Kita mesti mengenali atau mesti melakukan sebuah perjalanan yang sifatnya itu memeriksa, seperti yang versi mininya itu kita melakukan hari ini. Jadi cerita tentang konflik agraria itu sebenarnya bukan mulai dengan ketimpangan, mulai dari pembongkaran gagasan tentang rumah. Kalau istilahnya Oci itu tanah air, gagasan tentang rumahnya itu dibongkar sama sekali. Tidak mungkin terus selesaikan konfliknya dengan sebuah musyawarah, karena ceritanya adalah sudah dibongkar di sini. Kalau mau musyawarah adalah hentikan semuanya itu, bukan hanya pembelian barang dan produksi bersistem kapitalis. Lalu kita kembali ke cipta rumah ini. Ini jurus lamanya. Jadi dulu dibayangkan kesatuan sosial ekologis ini seperti ini adanya. Fungsi ekologis dari kenapa ada gunung, lamping, legok, lebak, dan datar di Jawa Barat, dan kenapa ini harus ada semuanya. Kalau ini nggak ada salah satu, seperti rumah nggak ada tiangnya ini. Jadi semuanya itu imajinasi bahwa kita ada di dalam satu rumah yang sama. Nah, itu yang disebut jadi merumah kembali. Aki tersenyum, harapan berpacu, anak-anak mengukir hari di bawah angin biru. Kecil turun. Dari sepanjang perjalanan dari Jomblo ke pesantren ini, saya mengamati sepanjang pusat kota atau dari perkotaan hingga sampai ke kampung ini atau desa ini. Dari awal tuh ada kemacetan lah. Kemacetan itu di mana-mana. Mencium bau knalpot, asapnya gitu kan saya suka pusing, muntah segala macam. Sampai kita bingung mau jalan kemana, kita mau balik lagi, mau lurus. Itu banyak perdebatan akhirnya. Jadi kalau dia mau panas, mau macet gitu nya, karena banyak orang yang berdasi ya. Menyali mereka Sriwati lebih yang Saalit, daerah nau gitu, kecamatan Kabandungan, Pemijahan kadinya, di kadieu. Karasa cas gitu, aduh, masya Allah, enakeun gitu. Tidinya orang terus ningali perbedaan cuaca, perbedaan iklim, karaos ku abdi mah antara perkotaan jeung gunungan atau pedesaan. Dari sepanjang jalan saya sedikit melihat pemukiman. Sampai ke sini hanya ada beberapa titik dan itu yang saya lihat itu cuma sedikit. Sedangkan perkebunan luas, misalkan teh di sana kita melewati beberapa titik perkebunan teh. Kemudian ada hutan, kemudian yang lainnya. Oke, itu bisa dilihat secara ekologi mungkin itu agak sedikit terjaga. Tapi kalau dari segi ekonomi itu juga saya belum yakin. Udah jelas masyarakat tertindas itu di perkebunan. Mereka kehidupannya pasti begitu terus. Dengan orang isuk-isuk bahwa ieu ngalaan pucuk teh bikin jadi duit, dia bisa beli beras, makanan sehari, udah gitu lagi terus. Rumahnya, tempat tinggalnya di situ. Mereka akan tetap seperti itu kalau misalkan ruangnya itu tidak dibukakan. Kemudian ke atas lagi itu ada masyarakat tertinggal, ya. Masyarakat tertinggal dari segi apapun itu. Dan masyarakat tertinggal ini dia memposisikan diri
sakieu-kieu nak gitu. Akses nu ayahnya sakieu-kieu nak gitu. Aset nu ayahnya sakieu-kieu nak. Bahkan secara kepemilikan pun mereka ya tadi karena ini adalah milik perhutani gitu ya. Kemudian kumaha we tamarek digusur-gusur kan arek mereka itu di sana itu tidak menjadi bagian dari tanahnya. Ketika tidak menjadi bagian dari tanahnya, makanya mereka itu terlepas tubuhnya itu. Ini ketika kita mempertahankan tanah air, sementara kita harus tinggal di kampung, sementara kampung sendiri tanahnya dikuasai sama apakah perusahaan, apakah tambang, kalau kawan-kawan Halimun, apakah dengan dengan perhutanan. Terus yang menjadi ironisnya, ketika buruh pabrik misalnya kita di PHK, kita kembali lagi ke desa, tapi di desa tidak ada fasilitas, salah satunya tanah, karena tanah dikuasai sama perkebunan atau kehutanan. Tetapi kalau dilihat dari belajar kita jalan di sana, bagaimana tumbuhan itu dengan tegak, dia itu memberikan semua harapan manusia itu, mereka itu siap melayani manusia, siap melayani siapapun yang akan datang ke tempat itu, mulai menyediakan udara, menyediakan air, menyediakan juga yang lain. Makanya hutan itu menjadi satu bagian yang begitu indah. Pagi tersembunyi harapan bermaju, harapan mungkin hari di bawah langit biru, matahari baru berseri Setelah fungsian lahan ini, hutan ditebang, galian-galian pasir, galian emas, batu, sehingga mengakibatkan air akan menjadi sesuatu hal yang paling sulit yang akan kita hadapi. Makanya harus ada penguatan kapasitas, siapa melakukan apa dan bagaimana cara solusinya. Kemudian muncullah resolusi. anak-anak mengukir hari di bawah langit biru, matahari baru berseri berkelip melangkah sisa waktu. Perubahan sesuatu tentu saja harus ada rekayasa sosial, dan teman-teman ini yang menjadi pandu itu adalah bukannya ngomong bahwa ini dampak dari orang-orang pintar zaman dulu sehingga kita menjadi seperti ini. Saya tidak ingin seperti itu. Move on gitulah. Ayo kita bekerja bersama-sama. Saya ingin merubah paradigma tentang ekologi itu sendiri. Bagaimana cara agar petani lebih sejahtera dan tingkat pencemaran lingkungan dapat lebih diminimalisir. Belajar bersama dan membangun keluarga yang sehat di desa. Dari pembelajaran ini juga saya ingin memajukan kampung saya yang saat ini sedang krisis oleh tambang emas, dan ingin memajukan kaum petani, membangun kampung sendiri demi mensejahterakan petani di kampung sendiri.